Saya akan share judul sharing saya siang hari ini, to reach the unreachable. Menjangkau yang tidak terjangkau. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami percaya Tuhan hadir di sini. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir, sesuatu yang besar pasti terjadi. Kami percaya kalau Tuhan hadir, setiap kami yang datang tidak pernah akan sama lagi. Kami berdoa dari kiri ke kanan, depan ke belakang. Roh Kudus mengerjakan sesuatu. Kami berdoa tempat di mana kami pulang tidak pernah akan sama lagi. Kami memperkatakan terobosan. Kami memperkatakan pelipat gandaan di dalam nama Yesus. Yang percaya gereja lokalmu akan mengalami terobosan dalam nama Yesus. Berkata, saya sangat mengencourage tahun depan engkau harus bawa timmu itu untuk ikut Next Gen Conference 2017. Why? Seseorang pernah berkata seperti ini. Kalau engkau bertemu dengan seseorang yang memiliki kapasitas 1000 orang. Berikan dia 100 orang, maka 900 orang akan datang padanya. But kalau engkau bertemu dengan seseorang yang kapasitasnya 100 orang. Berikan dia 1000 orang, maka 900 orang akan pergi daripadanya. Why? Karena hidupmu selalu akan bergerak sesuai dengan kapasitas. Dan setiap kali engkau ikut conference Next Gen, saya percaya engkau akan menaikkan, memperbesar kapasitas hidupmu. Amin. Karena saya percaya di tempat ini bukan sekedar informasi, tapi akan ada impartasi hati yang Tuhan taruhkan buat saya dan saudara. Katakan amin. Nah, generasi yang sedang kita bicarakan selama 2 hari ini adalah generasi Y and Z. Dan generasi ini sangat sering dibicarakan karena generasi ini sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, menurut majalah The Times Magazine, generasi Y adalah generasi yang lahir di tahun 1980 sampai ke tahun 2000. Nah, generasi Z, generasi Y 2000 yang lahir tahun 2000 ke atas. Nah, generasi ini sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan menurut data Bappenas tahun 2015, hanya buat di Indonesia aja generasi Y ini jumlah sekitar 84 juta orang. Secara jumlah penduduk Indonesia 255 juta orang. Artinya 33% lebih penduduk Indonesia adalah generasi Y and Z. Dan ini yang harus kita jangkau dan harus kita persiapkan. Why? Ada banyak pemimpin memiliki gambaran akan masa depan. Tapi sedikit pemimpin memiliki pemimpin masa depan. Nah, saya temukan bahwa setiap kali perang dunia itu sangat mempengaruhi peradaban manusia. Nah, yang menarik, perang dunia pertama mereka memperebutkan energi batu bara. Perang dunia kedua mereka berjuang bertempur memperebutkan energi minyak bumi. Bahkan disinyalir perang dunia ketiga kemungkinan yang akan terjadi. Mereka akan memperebutkan energi solar. Nah, energi sesuatu yang sangat penting. Karena energi yang membuat segala sesuatu hidup, bergerak, dan berfungsi. Dan saya percaya salah satu energinya gereja adalah anak muda. Saya percaya anak muda adalah energi gereja yang membuat gereja. Maaf ya, aduh kaget. Iya. Saya pikir penampakan. Kenapa putih ya? Enggak, aku pikir tadi udah diangkat tadi. Kaget banget. Yuk dari awal lagi, yuk pujian lagi yuk. Saya buyar loh ngomong apa ini. Tadi ngomong apa ya? Energi, iya energi. Oke. Nah, dan saya percaya bahwa anak muda adalah salah satu energi gereja yang membuat gereja tetap hidup, bergerak, dan berfungsi. Katakan amin. So that's why kita harus rubah cara pandang kita tentang anak muda. Listen up, pelayanan anak muda bukan pelayanan tambahan, pelengkap, kecelakaan, kelas 2. No, bahkan gini, bukan pelayanan buat meniti karir. Orang ngomong gini, khotbah dari gereja anak dulu, nanti naik ke youth. Puncak karir adalah khotbah di umum. Karena khotbah di umum paling banyak love gift-nya.
No, I'm telling you. Youth bukan pelayanan tambahan, batu loncatan, mengisi kekosongan, kecelakaan, pelengkap. Bahkan youth bukan pelayanan kelas 2. Kalau engkau ingin melihat gerejamu hidup, berfungsi, bergerak, pertahankan youthmu. Karena kalau engkau enggak, engkau tinggal nunggu waktu taruh batu nisan. Nah, saya rindu banget ini. Waktu engkau pulang ke gereja lokalmu, engkau harus membawa perubahan. Karena hanya kalau engkau membawa perubahan, tahun depan gembala seniormu akan mengirimkan lebih banyak orang datang ke sini. Dalam 1 tahun engkau harus membuat perubahan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya temukan gini. Betul yang kata tadi para pastor yang powerful, yang luar biasa. Setiap revival selalu terjadi karena yang pertama, orang mencintai yang namanya doa. Yang kedua, orang mencintai yang namanya Alkitab. Yang ketiga, orang selalu hatinya penuh untuk melakukan penginjilan demi penginjilan. Jadi doa, Alkitab, penginjilan selalu menjadi kunci revival terjadi. Jadi revival terjadi nggak ada hubungannya sama gedung betul, sama LED betul. Terjadi karena doa, firman Tuhan, penginjilan. Doa, firman Tuhan, penginjilan. Nah yang jadi masalah, di setiap gereja lokal rata-rata orang yang punya karunia penginjilan hanya 20%. Di tahun 90-an kami diajarkan, kami harus penginjilan ke jalan-jalan. Jadi saya ke jalan-jalan, ke mall di kota Bandung, saya aneh banget. Setiap orang yang saya dekati kabur. Saya deketin lagi kabur. Orang mau gini, kamu pas deket tanya dong, tanya jam berapa. Oh nanya jam, oke. Di setiap kelas deketin orang, pura-pura jam berapa. Setiap kali orang yang saya tanya jam berapa, orang langsung pegang jamnya. Dan gak lama saya itu orang mulai pergi jauh-jauh. Mungkin. Jangan sendiri, harus berdua. Jadi saya bawa teman saya satu lagi, namanya Bang Dharma. Jadi orang yang tengah itu saya bilang, kita ngasih kode, maju pelan-pelan, oke? Setiap 2 langkah. Lihatin gerakan kepala saya. Jadi saya jalan. Dan ini yang terjadi, setiap kali kami mendekat, orangnya kabur. Akhirnya saya sadar diri. Saya itu punya tampang perampok, bukan penginjil. Saya sadar diri banget. Bahkan kemarin saya datang belum pakai nemtek, bareng sama Pastor Magaret dan suaminya, jalan masuk ke pintu yang sama. Aneh banget. Yang ditanyanya saya, Pak mau kemana? Nemteknya mana? Dia nggak tahu gue pembicaranya. Tapi puji Tuhan, saya bisa masuk. Saya punya juru selamat, Pastor Owen. Ini tamu saya. Heran gue. But listen up, hanya 20% orang yang punya karunia menginjili. Jadi gereja harus menggerakkan 80% untuk membangun penginjilan dengan persahabatan. Nah, mari kita lihat polanya Yesus. Lukas 10 ayat yang ke-5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Saya temukan pola pertama Yesus untuk membangun penginjilan lewat persahabatan. Yang pertama adalah berdoa. Doa adalah nafas hidup. Doa memenangkan kehidupan. Doa menerobos atmosfer kegelapan untuk setiap kita bergerak dalam pewahyuan yang progresif. Doa sangat besar kuasanya. Doa membuat yang tidak ada menjadi ada. Itulah kuasa dari doa. Bahkan doa merupakan jantung dari perubahan dan ledakan angka pertumbuhan sebuah jemaat. A prayerless church is the dead church. Gereja yang gak berdoa adalah gereja yang mati. Bahkan Pilipinnya kata seperti ini. A prayerless church is an important church. Gereja yang gak bergerak pasti gereja yang gak berdoa. Dan ini doa harus lahir dari hati. Doa yang lahir dari hati akan menangkap hatinya Tuhan.
Doa yang lahir dari hati akan menangkap hatinya Tuhan. Dan hati kita akan menjadi seperti rahim yang terbuka untuk Tuhan taruhkan benih kampus, benih sekolah, benih kotamu di hatimu. Karena engkau berdoa dari dalam hatimu. So amazing. Nah, doa akan selalu menangkap hatinya Tuhan. Saya banyak temukan orang seperti ini. Pastor, susah banget saya menggerakkan anak muda kami. Simple, karena kamu enggak berdoa. Karena kalau engkau berdoa, engkau akan menangkap hatinya Tuhan. Nah, orang yang punya hati akan selalu kelebihan cara. Orang yang gak punya hati selalu kelebihan alasan. Orang yang punya hati sekalipun mengerjakan pekerjaan yang berat dan besar. Seperti mengerjakan pekerjaan yang kecil dan ringan. But orang yang gak punya hati sekalipun mengerjakan pekerjaan yang kecil dan ringan. Seperti mengerjakan pekerjaan yang besar dan berat. Berat kecil. Tolong. Ambil aku dong. Aduh berat banget. Ya kecil juga. Ngangkat gini doang berat. Wah, gak punya hati. Listen up. Orang yang gak punya hati selalu bergerak lambat. But orang yang punya hati selalu bergerak cepat. Dengan haleluya. So, apa yang kami kerjakan? Kami membuat setiap hari, seminggu sekali, ada 2 sepakat. Bahkan setiap hari, Kamis dan Jumat, di setiap sekolah dan kampus, kami buat yang namanya kubu-kubu doa. Saya berdoa buat kampus dari tahun 1997. Boleh kasih lihat fotonya. Ini bukan foto saya, bukan? Ini saya berdoa pagi. Dulu kita doa pagi jam 5 pagi. Saudara bisa lihat nggak saya yang mana? Benar. Enggak banget. Sekarang iya banget. But dari tahun 97 sampai hari ini kegerakan doanya masih berlangsung. Di setiap sekolah dan di kampus. Tangan buat Tuhan kita. Boleh kasih lihat fotonya? Amazing. Fotonya Pak? Oke. Di setiap sekolah, dari setiap kampus, kami terus buat kubu doa. Dari tahun 97 sampai hari ini. Karena kami tahu, kayak berhenti berdoa, kayak berhenti bergerak. Ini, saya percaya doa yang lahir dari hati akan menggerakkan Tuhan turun. Listen up. Kebutuhan generasi ini akan Tuhan tidak dapat digantikan oleh apapun. Gak dapat. Generasi ini butuhnya Tuhan. Dan apapun gak mampu menggantikannya selain Tuhan. Dan perubahan hidup selalu dimulai dengan berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya secara pribadi. Yakub dalam hadiratnya menjadi Israel. Yakub penipu, Israel pendekarnya Tuhan. Simon rumput yang bergoyang, dia bertemu Yesus menjadi Petrus, batu karang yang teguh. Saulus pembunuh orang Kristen, bertemu Yesus menjadi Paulus. Karena hanya dalam hadirat Tuhan orang hidupnya akan diubahkan secara pribadi. Katakan amin. Saudara, doamu akan menarik hadirat Tuhan. Ini yang saya temukan. Hadirat Tuhan. Ada slide-nya. Hadirat Tuhan. Selalu tertarik dengan yang namanya korban. Boleh baca di Alkitab. Setiap kali ada korban, hadirat Tuhan pasti turun. Karena yang menarik hadirat Tuhan selalu korban. Tapi korban seperti apa yang menarik hadirat Tuhan? Korban yang dibangun karena kasih. Kasihmu membuat engkau memberikan dirimu jadi korban dan hadirat Tuhan turun. And listen up, saya gak bisa ngomong ini. Hadirat Tuhan adalah jawaban bagi generasi. Karena kebutuhan generasi ini akan Tuhan gak dapat digantikan oleh apapun. Dan perubahan hidup selalu dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Saya bulan Mei lalu saya kaget. Saya dengar satu jemaat dia bikin testimoni. Namanya Dita. Ada fotonya? Dita. Agustus tahun lalu dia datang ke tempat kami. Namanya Dita. Dia kecewa dengan papa mamanya. Karena papa mamanya ada masalah keluarga.
Jadi Dita terlibat dalam seks, free sex, dia drugs juga, banyak hal terjadi. Nah yang menarik, waktu itu adiknya dapat flyer di mejanya. Bilang bahwa ada acara namanya mob di tempat kami. Dan adiknya nggak ada teman, jadi dia paksa kakaknya ini datang ke tempat kami waktu kami ada ibadah di sana. Nah, dia nggak ngerti, akhirnya datang juga karena adiknya paksa dia. Pertama kali dia duduk, dia nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba dia nangis. Khotbah belum dimulai, dia nangis sampai ibadah selesai. Dia nggak ngerti kenapa dia nangis. Dan selesai ibadah dibawa ke dalam senyum kamar. Untuk pertama kali dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agustus yang lalu. Bulan Mei kemarin. Dia bawa orang ke gereja. Hampir 50 orang lebih. But pertanyaan lagi nih. Come on, nama Tuhan. But questionnya gini. Siapa yang taruh flyer di meja adiknya? Tentu doa saya tidak bisa menggandakan kayak Aki yang itu. Digandakan suruh terbang, saya nggak bisa. Tentu nggak bisa. Tapi siapa yang bawa itu flyer? Tentu saya nggak bisa astral juga. Dalam nama Yesus, menghilang, nggak bisa. You know, ada salah satu leaders kami, namanya Loren. Dia setiap hari Jumat, dia udah kerja. Setiap hari Jumat, dia datang ke sekolahnya adiknya Dita ini, dia pakai seragam SMP. Karena kalau dia nggak pakai seragam SMP, dia nggak boleh masuk. Jadi setiap hari Jumat, dia pakai seragam SMP untuk dia bisa masuk ke sekolah adiknya Dita ini. Dan berkenan dengan banyak orang. Dan dia bisa peluang masuk ke setiap kelas demi kelas. Dia taruh flyer, dia tumpang tangan. Dia taruh flyer, dia tumpang tangan. Hadirat Tuhan selalu turun karena ada korban yang ditaruh. Tapi korban yang lihat dari kasih yang selalu menarik hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. So I do believe God's seeker will bring God's voice. Saya nggak ajarin Loren untuk pakai seragam SMP. Nggak kepikir juga. Dan saya nggak bisa jadi teladan dulu untuk saya pakai seragam SMP. Kalau saya pakai seragam SMP, udah kemisan gini. Celana pendek, lutut udah kemana-mana. Ini lutut udah berakar. Saya nggak ngasih contoh, saya nggak nyuruh. But God's seeker will bring God's voice. So listen, gereja lokalmu akan bergerak tanpa batas dan tak terkendali. Waktu engkau ajak orang-orangmu untuk berdoa. Karena waktu mereka berdoa, mereka dapatkan God's voice. But listen up, engkau harus sangat ngeroh. Tapi juga nyambung. Kalau nyambung, enggak ngeroh duniawi. Engkau harus ngeroh, tapi juga nyambung. Saya tahu engkau semua berbahasa roh. But kalau engkau ke sekolahmu, ngomong sama temanmu, hey, si kira bara-bara. Gak bisa. Gak bisa. Pakai otak tolong. Gak bisa. Gak bisa. Lu harus ngeroh, at the same time nyambung. Nah, yang kedua, Lukas 10 ayat yang ke-7. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Hal yang kedua yang saya ajarkan adalah bergaul. Yesus mengutus kita dengan 3 panggilan. Garam dunia, terang dunia, domba di tengah serigala. Jadi Yesus memanggil kita bukan mengisolasi. Buat melakukan penetrasi. Karena kekuatan youth church bukan hanya apa yang dilakukan di dalam gereja, tapi apa yang dilakukan di luar gereja lewat pergaulan. Nah, kedalaman hubungan selalu menentukan kedalaman komunikasi.
Nah, kedalaman komunikasi akan menentukan kedalaman keterbukaan. Nah, kedalaman keterbukaan akan memampukan kita menjadi jawaban yang tepat. Why? Karena setiap anak umur 9 sampai 10 tahun ke atas, dia akan hidup berdasarkan apa kata teman. Di bawah itu, dia hidup berdasarkan hukum untung atau rugi. Buat 9 tahun ke atas, dia akan mendengarkan apa kata teman. Dan kalau engkau bergaul, dapat menjadi teman mereka, something happen with them, mereka pasti akan mencari kita. Yang percaya katakan, amin. Saya sangat percaya gini, bonding terkuat dengan seseorang bukan karena time, place, building, or event. Bonding terkuat adalah people with people. Gedung bisa berubah, waktu bisa berubah, tempat bisa berubah, acara bisa berubah. But kalau kau bonding people with people, kemanapun kau pergi, dia akan ke saudara. Kemanapun kau pergi, dia akan ke saudara. Why? Bonding terkuat adalah people with people. Waktu engkau bergaul, mari kenakan belas kasihan. Saya lihat dalam Uncle Google. Uncle Google kan kita punya 2 penolong, Roh Kudus dan Uncle Google. Saya cari arti kata splakna. Splakna itu asal kata dari belas kasihan. Nah, artinya lucu banget. Mengocok isi perut. Seperti ada sesuatu yang memukul ususmu dan kau ingin muntah yang tak tertahankan. Jadi sangat enggak tahan. Saya masih ingat umur 29 tahun saya baru ke Dufan. Ini cerita sedih loh, malah ketawa. Boy ambil tisu gitu. Kasihannya malah ketawa, kurang sepenanggungan. Nah, karena saya pertama kali saya tanya ke jemaat saya, kalau ke Dufan bagusnya main apa? Oh, Pastor, kalau ke Dufan jangan main apapun. Nanti Pastor dicap, di mana? Di jidat, bukan di tangan katanya. Oh, kira di jidat, oh bukan tangan. Nanti Pastor tanya, di mana kora-kora? Oh gitu, saya pikir itu kora-kora kayak kura-kura lucu gitu. Jadi waktu saya naik ngantri, saya belum tahu betulnya kayak apa. Karena Kiwi ngantri, so waktu saya ngantri lihat, oh perahu doang. Saya pikir, nah saya naik anugerah Tuhan. Saya dapat tempat paling ujung, paling pinggir. Jadi terus saya ngerti tiba-tiba ada besi naik. Saya tanya sama teman saya, ini diapain? Dipegang Pastor, dipegang, oke. Pegang. Saya teriak-teriak ke penjaganya, Pak kora-kora ya Pak. Bapaknya, iya. Ayo Pak cepet Pak, mau naik nih Pak. Pertama kali masih, wah. 3 kali udah. Muka saya pucat. Saya teriak, Pak ampun Pak. Bapaknya pikir saya bercanda, dia buat sampai 180 derajat. Saya rasa ya, ini saya mau keluar juga. Kayak wah tumpah semua. Dan saya lihat ya, waktu main kora-kora, orang ada yang gini. You. Enggak, saya lihat ya. Orang nih kora-kora, semuanya ekspresif. Nah, itulah belas kasihan. Sedang tak tertahan, muntah gitu. Karena engkau gak tahan lagi. Itulah belas kasihan splakna. One day, saya lagi duduk nonton televisi. Saya lihat di salah satu kampus di Bandung, ada orang mati overdosis di kamar mandi. Jadi saya lihat dia udah kaku, dibawa sama polisi, masuk ke mobil ambulan. Itu di kota saya. Langsung splakna, muntah keluar. Saya telepon beberapa rekan kerja saya, hari Jumatnya saya sudah ada di kampus itu. Saya sudah nongkrong, saya gak akan banyak orang, saya kenalan pelan-pelan. Sampai hari ini ada pergerakan, ada komsel di kampus itu. Wah, itu splakna, tak tertahankan. Engkau pergi bergerak karena ada belas kasihan Tuhan dalam hatimu. And then, waktu engkau bergaul, engkau harus punya namanya kesabaran. Sabar itu gini, sabar bukan pasif.
Sabar itu aktif. Suatu sikap hati yang aktif untuk menunggu sesuatu yang dimaksud. Saya waktu SMP, orang panggil saya bukan Victor. Orang panggil saya Tancil. Artinya setan kecil. Emang kelakuan saya setan banget. Jadi Victor setan mirip. Oh, setan mirip. Orang panggil saya Tancil, tapi saya gak pernah lupa. Setiap hari Jumat, selalu ada seorang kakak yang menunggu di pintu gerbang di kelas 3. Saya gak ngerti. Di antara ratusan orang SMP hari itu. Setiap Jumat dia tunggu saya gini. Victor, persekutuan yuk. Persekutuan. Enggak Ci, saya gak mau Ci. Minggu depannya. Di tempat yang sama lagi. Dengan suara yang sama. Victor, persekutuan yuk. Gak mau Cici. Minggu depannya lagi sudah nightmare. Jangan-jangan dia ada lagi. Iya bener. Pas saya keluar, Victor, persekutuan yuk. Itu senyumnya gak pernah berubah. Tetap 5 derajat. Gak ada perubahan. Dia lakukan itu berbulan-bulan. Saya kesel banget tuh. Untung perempuan tuh. Ya saya bilang hanya untung aja. Gak ada terusannya. But saya ngomongin terakhir. Mungkin sekitar udah 3 bulan lebih saya ngomongin. Ci, saya mau datang ke tempatnya Cici persekutuan. Asal ada syaratnya Ci. Ada roti bakar, lontong kari, rujak. Semua saya sebut ada 5 macam makanan. Saya berharap dia kesel, membenci saya, melupakan saya. Saya sangat berharap. Jumat itu saya pulang lagi, saya berharap dia udah gak ada. Tiba-tiba, Victor, aku nightmare banget. Aku nightmare banget. Ini orang tuh bukan. Victor, persekutuan yuk. Ci, kan saya udah bilang saya gak mau Ci. Victor, ini semua udah ada makanannya, masyarakat. Semua udah ada makanan saya. Ada semua, ini yang kamu mau kan? Saya gak ada reason lagi. Saya seperti kambing mau dibantai. Tapi itulah kali pertama saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Buat bergaul, punya yang namanya pengampunan yang luas. Untuk bergaul, apalagi dengan Yud. Hatinya jangan seluas akuarium. Hatinya harus seluas samudra. Akuarium ya, dilempar kecap sebotol, sambal sebotol, dikasih mie, kasih bakso, jadi bakso deh. Tapi kalau samudra ya, dilemparkan apapun rasanya tetap asin. Untuk mengasihi generasi hatimu seluas samudra. Jangan seluas akuarium. Dan untuk bergaul, seperti kemarin talkshow saya katakan, engkau harus punya jembatan. Ada fashion. Kalau pastor saya gak ngerti, fashion gimana? Simple, follow aja. Instagram Pastor Edward Supit, Pastor Johan Mogi. Itu gaul-gaul. Kehabisan ide, lihat Instagram mereka. Pastor Joshua, jangan lupa Pastor Victor. Apa yang kami buat sekarang? Saya punya target. Setiap kampus kami mau punya 1 orang full timer. Buat 1 kampus. Dan sekarang di beberapa kampus saya sudah punya beberapa orang full timer. Saya punya hati, punya mimpi. Setiap kampus saya mau ada 1 orang full timer. Yang kerjanya hanya nongkrong di kampus. Bangun hubungan dengan mereka, bergaul dengan mereka. Yang ketiga, Lukas 10 yang ke-9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Yang ketiga adalah ketika engkau berdoa, bergaul, berespon. Untuk menemukan yang terluka dan menyembuhkannya. Untuk mencari yang membutuhkan dan memenuhinya. One day, ada seorang anak, dia baru pulang dari perang Vietnam. Sebelum nyampe rumah, dia telepon mamanya, Mam, saya mau pulang. Tapi saya mau bawa teman saya yang udah gak punya kaki dan cuma tinggal punya 1 tangan. Saya mau bawa dia, Mam, untuk jadi bagian anggota keluarganya kita. Mamanya mau gini, nah udah nak, buat temanmu itu
nanti kita carikan tempat khusus. Yang penting sekarang kamu pulang. Enggak, Mam. Saya benar-benar ingin bawa teman saya ini menjadi bagian dari keluarganya kita. Buat mamanya terus ngomong, telepon terputus. 2 minggu setelah itu, polisi telepon mamanya untuk kasih tahu mungkin anak yang mati ini adalah anaknya dia. Waktu mamanya datang ke rumah sakit, mamanya kaget. Ternyata anak yang gak punya kaki dan tinggal setangan itu bukan temannya. Ternyata adalah anaknya sendiri. Generasi ini engkau perlu merespon mereka dengan menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dari di generasi ini saya temukan seperti ini. Mereka punya namanya masa transisi. SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Bahkan kalau kuliahnya di kota lain, mereka menghadapi namanya masa transisi. So, masa transisi gak lama, hanya 3-4 minggu. Ada perubahan yang normal karena ada sesuatu yang khusus yang memerlukan respon yang khusus. Dan I see that setiap tahun ada ribuan orang datang ke kota Bandung buat kuliah. Jadi apa yang kami kerjakan, ada foto yang boleh kasih lihat. Kami masuk ke kos-kos, setiap kali mereka ospek, kami bantu mereka. Bantu mengerjakan ospeknya mereka. Bahkan ada yang nyiapin makanan. Karena mereka belum tahu di Bandung, bingung mau makan di mana. Mereka nggak ngerti tempatnya di mana. Jadi kami bantu mereka. Dan ini paling gampang. Setelah kami bantu mereka, mereka yang jangan nanya sendiri, Kak, nanti minggu kita gereja di mana ya? Tanpa perlu basa-basi. Mereka yang nanya sendiri, why? Karena selama berhari-hari mereka ospek. Kadang dari mereka jam 3 pagi udah ke pasar, siapin bahan makanan, ada yang tugasnya bantuin tugas ospeknya, banyak hal terjadi. Tapi di masa transisi ini kami memberikan perlakuan yang khusus untuk mereka. Why? Karena gak lama, hanya 3-4 minggu. Mari menjadi jawaban bagi setiap mereka yang memerlukan. Dan setiap kita berkata, amin. Yang terakhir, waktu saya habis, bersaksi. Berdoa, bergaul, berespon, mematangkan tuayan. Tapi bersaksi menuai tuayan. Kalau lagu jangan terbanyak intro. Intro lagi. Kapan masuknya? Kan gak enak ya kalau nyanyi intro terus. Lama-lama lempar batu juga deh. No. Berdoa bagus. Bergaul bagus. Berespon bagus. Mematangkan tuayan. Bat. Waktu engkau bersaksi, engkau sedang menyabit tuayan. Saya mau akhiri dengan sebuah cerita yang menurut saya luar biasa. Boleh ada pemain keyboard gak yang trilling gitu. Ya, biar gimana gitu ke hati. Ada. Kamu? Oh bukan. Boleh dipanggilnya? Oke. One day ada anak muda, dia terkena sakit sejenis tuberkulose yang hampir masuk ke semua badannya. Dan dia hampir mati, dan di setiap hari dia berdoa kepada Tuhannya. Setiap kali berdoa kepada Tuhannya, dia nggak pernah mendapatkan damai sejahtera. Malah sakitnya semakin parah. And then, until one day, ada seorang teman gadis SMA-nya, setiap kali dia datang ke anak mudanya, dia ngomong gini, kamu harus terima Yesus. Dia ceritakan Yesus soal kelahiran, kematian, kebangkitan. But anak muda ini selalu menolaknya. But besoknya dia datang lagi, ditolak lagi. Datang lagi, ditolak lagi. Karena menurut anak muda ini cerita Yesus nggak pernah masuk akal. Until one day, anak muda ini sepertinya hampir mau mati rasanya. Anak gadis SMA ini tetap datang. Dia tetap ceritakan kelahiran, kematian, kebangkitan. Dan dia marah banget. Dia usir perempuan ini untuk nggak datang lagi. But amazing. Perempuan ini langsung berlutut, dia nangis. Dia ngomong gini, please tolong terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia nangis di depan pria ini. Tolong terima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima Yesus. Anak muda yang udah mau mati dia ngomong gini, kayaknya nothing tulus lah. Saya hampir mati juga. Gak ada gunanya juga. Dia ngomong gini, oke deh, karena kamu saya mau terima Yesus. Dan anak muda ini untuk pertama kalinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum anak gadis ini pergi, dia kasih Alkitab. Baca, engkau akan bertemu dengan Tuhan. And you know what? Siapa anak muda ini? Namanya David Yonggicho. Dia gembala besar dengan jemaat 830.000 orang. Why kenapa beliau ada? Karena ada seorang gadis SMA yang setiap hari keep coming, keep coming, keep coming, keep coming. Jangan menyerah dengan youthmu. Keep coming, datang lagi, datang lagi, ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi. You know what? Tuhan pasti mengerjakan sesuatu. Engkau gak pernah tahu siapa yang kau layani. Engkau gak pernah tahu siapa yang kau injili. Engkau gak pernah tahu siapa yang datangi. Mungkin dia adalah akan menjadi gereja terbesar. Kita gak pernah tahu. You know. Tuhan selalu memulai pekerjaannya dengan satu orang. Tapi Tuhan tidak pernah bekerja untuk satu orang. Karena Tuhan selalu bekerja dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi. Tuhan memulai pekerjaannya buat Israel dengan Musa. Hanya satu orang. Tapi karena Musa satu orang, dia membawa jutaan orang keluar dari Mesir ke Kanaan. Mungkin orang yang kau layani hari ini. Mungkin dialah Musa hari ini. Mungkin orang yang kau layani. Dialah David Yonggicho berikutnya. Mungkin orang yang kau layani. Dialah Pastor John Mogi berikutnya. Mungkin. We never know. But listen up. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Karena yang saya tahu, Tuhan saya tidak pernah berhenti. Karena janjinya berkata, setiap lutut bertelut. Setiap mulut mengaku, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dengar, Tuhan sedang bekerja buat gereja lokalmu. Never stop, never stop, never stop.